Tadinya yang niatnya mau masuk Ke Komisi kesehatan, 9 di kesehatan, saya bergeser ke Komisi Pendidikan. Pendidikan ini harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia gitu, seluruh kalangan dengan apapun latar belakangnya. Kalau menurutku, kalau kita bicara perpustakaan, literasi dan lain sebagainya, sebenarnya hal terberat bagaimana sih caranya menumbuhkan minat baca darurat literasi, Kak. Prinsipnya nih negara ini, aduh, sejauh mana sih AI ini harus kita masukkan ke dalam RUU Sisdiknas, sejauh mana teknologi harus kita masukkan ke dalam rancangan undang-undang ini. Ini pisau bermata dua gitu kan, Kak. Saya ingat banget ini di daerah Mamasa, di daerah pegunungan, Kak. Ketemu dia guru honorer, dia cerita nangis-nangis. Dia bilang bahwa dia itu sebulan hanya dibayar 100.000 pada saat itu ya, ini bicara periode kemarin. Narasumber kita kali ini lantang berbicara mengenai pendidikan, kemudian juga berbicara mengenai perpustakaan, literasi, dan banyak hal. Tetapi sesungguhnya yang paling kita ingin tahu sebelum beliau menjadi politisi adalah langkah-langkah beliau yang sangat aktif di dunia kesehatan sebagai founder dari Yayasan Adam Fabumi. Halo Kak Rati. Halo Kak Nanda. Apa kabar Kak Rati? Alhamdulillah sehat. Oke, kami pengen dengar cerita dong. Kemudian dari yayasan itu kenapa Kakak ada di tiba-tiba di sini gitu loh. Boleh Kak? Ya jadi Kak Nanda, kalau aku boleh sedikit tarik waktu ke belakang, kenapa akhirnya seorang Rati Singkaru bisa ada menjadi seorang legislator gitu lah ya di DPR RI. Sebenarnya berangkat dari kisah almarhum anak saya, namanya Adam Fabumi. Oh, nama yayasan ini dari anak. Betul. Jadi ingat banget dulu pada saat saya hamil umur 5 bulan, kehamilan saya, di situ sudah tervonis bahwa kandungan saya ada kelainan. Tapi pada saat itu tervonisnya adalah Dandy Walker Syndrome. Nanti mungkin Kakak atau nanti teman-teman bisa Google aja apa itu Dandy Walker Syndrome. Artinya di situ dia ada kelainan di otak lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah terdetek dari kehamilan ya? Iya, hamil umur 5 bulan. Akhirnya aku second opinion dan itu dibenarkan oleh dokter obgyn selanjutnya sampai pada akhirnya alhamdulillahnya aku banyak dikasih support Kak, dari entah itu dari si dokternya, dari keluarga, suami dan lain sebagainya. Intinya kayak udah jalanin aja hidup seperti biasa, toh itu titipan dari Allah gitu ya, bagaimanapun harus dijaga, di-carry sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya ya udah, karena kita tahu bagaimana pada saat nanti anak ini lahir, cara merawat anak dengan Dandy Walker Syndrome pun aku udah cari tahu tuh caranya seperti apa dan lain sebagainya. Ada namanya VP shunt dan lain sebagainya lah. Sampai pada akhirnya si anak lahir, Adam lahir, alhamdulillah Adam lahir, ternyata itu lebih dari sekedar Dandy Walker Syndrome. Ternyata si Dandy Walker ini hanya sebagian daripada sindrom yang diidap oleh Adam. Ternyata pada saat dia lahir, dokter menemukan banyak sekali kelainan-kelainan di organ-organ vitalnya. Tadi kan otak Dandy Walker, lalu dia juga ada 3 kelainan jantung bawaan, dia ada kelainan ginjal, kelainan pernafasan, sampai akhirnya baru berapa hari hidupnya aja dia udah dilakukan operasi tracheostomy yang nafasnya harus dari leher itu. Jadi Kakak bayangin anak umur baru berapa hari udah langsung tindakan seperti itu, ya kita mah sebagai orang tua pasti hancur lah, apalagi kita belum prepare bahwa ternyata kelainannya ternyata separah itu. Dan yang kita lebih tidak prepare lagi adalah kelainannya itu ternyata life threatening. Ternyata dia terkena trisomi 13 atau Patau syndrome, yang dimana itu cukup langka, penyakit yang cukup langka. Patau syndrome. Yes. Never heard, belum pernah dengar saya itu. Jadi mungkin ini bisa jadi sarana edukasi juga ya terkait Patau syndrome ini. Jadi ternyata case di Indonesia pun sangat sedikit. Saya nggak tahu sangat sedikit apakah jarang yang terekspos atau bagaimana. Tapi yang jelas itu cukup langka. Cukup langka. Jadi ada, jadi Kakak kalau pernah dengar trisomi 21 itu adalah DS Down syndrome, betul. Nah itu kelainan di kromosom nomor 21. Ada namanya ini Patau syndrome trisomi 13, itu kelainan di kromosom nomor 13. Gitu. Kurang lebih gitulah. Jadi ternyata di umur dia 1 bulan kita dikasih
hasil labnya bahwa Adam ini terkena trisomi 13, jadinya tadinya banyak sekali wacana-wacana tindakan operasi yang ingin dilakukan, semua jadi terhenti karena itu menurut dokter tidak akan ada gunanya. Karena biasanya anak-anak dengan kelainan trisomi 13 itu tidak akan survive. Bahkan biasanya stillborn gitu, artinya pada saat lahir dia langsung meninggal, ada yang seperti itu, ada yang nggak lebih dari sebulan, bahkan saya aja divonis si Adam itu hidupnya tidak akan lebih dari 1 tahun. Si dokter pada saat tahu hasilnya adalah trisomi udah dikasih seperti itulah, cuman alhamdulillah karena support banyak banget dan memang hidup Adam itu 4 bulan hidupnya di rumah sakit di NICU gitu ya, sampai akhirnya kita punya ventilator sendiri Kak. Jadi pada saat COVID tuh Kak, Adam kan 2017, kita COVID kurang lebih 2020 ya, awal hitnya itu 2020-2021 terkait masker, ventilator, aku udah ngalamin itu semua pada saat merawat Adam. Rumah itu kita sulap jadi mini ICU, jadi tidak ada yang boleh masuk ke situ kecuali orang tua dan perawat, karena harus ada perawat steril, betul. Yes, harus ada perawat khusus untuk bisa running ventilator tersebut. Bahkan aku alhamdulillah dokternya Prof Rina, thank you banget udah membantu kami pada momen-momen itu. Dia bahkan karena kita kalau bawa Adam ke rumah sakit harus pakai ambulans kan ribet ya Kak, karena harus oksigen, karena nempel ventilator. Akhirnya si dokter yang datang ke rumah Kak, willing untuk memeriksa ke rumah. Dan aku jadi ngerasa, wah ternyata orang baik tuh banyak banget. Bahkan ventilator Adam itu adalah sumbangan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kakak nggak percaya mungkin bisa dicek. Ada tuh hashtagnya ventilator untuk Adam. Jadi karena biaya rumah sakit yang sangat luar biasa Kak, apalagi ICU tahu sendiri lah angkanya tuh fantastis. Wow gitu ya. Mau kita punya harta sebanyak apapun, kita tidur di dalam ruang ICU itu pasti akan terkuras. Sampai akhirnya teman menginisiasikan open donation melalui kitabisa.com untuk pengadaan ventilator Adam, karena sebenarnya Adam ini di rumah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain Kak, ibaratnya kayak hotel rumah sakit nih, karena dia udah nggak bisa tindakan. Kalau tindakan worst case adalah dia meninggal pada saat anestesi. Jadi lebih baik daripada dia di rumah sakit, lebih baik kita bawa pulang ke rumah dengan syarat dia harus nempel ventilator. Karena ventilator harganya juga bukan main gitu kan pada saat itu. Mungkin pada saat sekarang juga akhirnya teman inisiasi open donation. Dan Kak, aku pada saat itu butuh 500 juta. Kita kurang dari 3 hari terkumpul 700 juta lebih untuk Adam. Aku di situ ngerasain yang namanya sosial media tidak melulu buruk Kak. Sebenarnya aku merasakan manfaat kebaikan daripada sosial media dari orang yang aku nggak kenal. Gitu. Jadi aku terhenyuk pada momen itu karena begitu banyaknya ribuan orang baik yang mau support hidupnya Adam gitu ya. Ventilator itu akhirnya bisa kita purchase, bantuan dari dokter juga dalam pemantauannya. Namun ya Tuhan berkata lain, 3 bulan Adam kita rawat di rumah dengan semaksimal mungkin. Tapi memang mungkin ya udah umurnya mungkin ya Kak, kita waktu itu mengupayakan untuk operasi di Singapura. Tapi dokter bilang ini nggak akan bisa sembuh, hanya mengurangi kerja beban jantung. Sampai akhirnya kembali lagi ke Prof Rina, Bu, ini akan jadi portofolio kami apabila Adam dioperasi. Karena belum pernah sama sekali di Indonesia. Pada saat prosesnya kita lagi mau melakukan operasi tersebut, anaknya kayaknya udah nggak kuat. Karena kan kalau operasi kan harus dalam kondisi sehat kan, semua organ tubuh. Jadi mungkin dia nggak kuat, jantungnya udah semakin membengkak. Sampai pada akhirnya Adam itu tanggal 22 November meninggal gitu. Jadi dalam usia 4 bulan? Hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan. Ya, sampai akhirnya si ventilator tersebut kita sekarang menyewakan secara gratis Kak. Entah itu untuk keperluan rumah sakit, untuk membantu baby yang ada di NICU juga, atau orang yang mau home care, tapi kita khususkan untuk bayi di bawah 1 tahun. Dan itu semua gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi kami so sorry ya untuk keadaan kakak dengan keluarga ya. Dan kami berharap juga Adam adalah kiriman Allah yang membuat kakak akhirnya menjadikan yayasan. Ya, membuka yayasan, membantu orang-orang. Dan yayasan ini sudah running berapa lama? Running dari sebelum Adam meninggal Kak sebenarnya. Dia lahir 2017 sampai dengan sekarang. Pada saat Adam sudah meninggal, kita sangat aktif sekali, tapi hanya sekitar Jabodetabek Kak. Entah itu dalam membantu biaya rumah sakit pasien, atau kita belikan alat kesehatan, atau kita belikan susu khusus gitu ya. Tapi memang kita kerucutkan pasien yang kita bantu adalah bayi di bawah umur 1 tahun dan dia dirawat di ruang ICU. Gitu. Jadi artinya perbuatan atau
tindakan kemanusiaan kakak ini bukan hanya karena jadi dewan ya, tapi Sebelum memang jauh jadi sebelumnya dewan. itu. Kemudian sekarang yayasan masih jalan, semoga Insya terus Allah. bermanfaat, Insya Allah, insya ya, Allah. dan inspiring. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Oke, jadi sekarang kita pengen tahu apa yang melatar belakangi itu sedikit ya, melatar belakangi karena Itulah yang mengantar saya di sini. Kak. kenapa? Apa korelasinya menurut kakak? Kami menemukan sih, tapi apa sih yang membawa kakak? Karena suatu ketika si Prof. Rina nelfon saya, dokternya ini nelfon, yang dulu menghandle Adam nelfon, Bu, saya ada pasien, intinya dia harus dibantu karena saya lupa case-nya apa, tapi kalau saya nggak salah, diafragmanya tuh ada kendala lah dengan diafragmanya yang pada saat itu saya kurang tahu detail, saya intinya tidak tercover BPJS, intinya dia harus bayar untuk tindakan di rumah sakit karena kalau tidak bayar intinya tidak tertangani, kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya saya diskusi dengan ayah saya bilang ya kamu alhamdulillah bagus sudah membantu orang walaupun hanya dari luar. Tapi kalau kamu ingin mengubah sistem itu, karena kita kan sebel Kak, kenapa sih kok kita nggak bisa tanganin dulu deh pasiennya, bayar belakangan. Karena kan kayak gitu kan, karena pasti banyak orang yang administrasi menghambat gitu. Real life nggak seperti itu ternyata. Jadi ayah ngomong kalau ingin mengubah suatu sistem kita harus masuk di dalamnya. Dorongan itulah yang akhirnya kita putuskan bahwa oke deh kita masuk ke dalam sistem melalui DPR RI gitu. Akhirnya waktu itu ikutan kampanye tuh akhirnya per 2018 awal pada pemilihan 2019 dengan berangkat dari situ Kak kisahnya. Saya mau jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat yang memperjuangkan di bidang kesehatan awalnya. Along the way gitu ya, setelah berpikir saya breakdown sendiri. Kenapa ya kok banyak orang yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit gitu. Ternyata waktu pas kita breakdown, ternyata kalangan ini banyak dari mereka yang pendidikannya mohon maaf ternyata tidak selesai melaksanakan pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi. Anggaplah dia hanya lulus sampai tingkat SD seperti itu Kak. Makanya dia secara kehidupan sosialnya atau mungkin dia kesulitan mencari kerja karena bagaimanapun di Indonesia ini kan pendidikan formal penting. Yes, mana ijazah satunya di saat mereka tidak bisa memberikan itu, mereka tidak bisa kerja yang mostly mungkin di corporate gitu ya. Akhirnya ya udah mereka kerja serabutan ataupun pekerjaan informal lainnya yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau anaknya dalam kondisi tidak sehat. Jadi roots-nya, logika saya mengatakan bahwa oh sebenarnya berarti yang harus dibetulin pendidikan. Mungkin sistem pendidikannya nih, karena saya ngerasa di saat pendidikannya dia bagus, dia bisa reach ke jenjang yang tinggi, kesempatan dia untuk bisa memperbaiki kehidupannya itu akan jauh lebih luas gitu. Makanya tadinya yang niatnya mau masuk Komisi 9 di kesehatan, saya bergeser ke Komisi Pendidikan dengan cerita seperti itu niatannya. Berarti kakak di Komisi Pendidikan udah berapa? Dari 2019, alhamdulillah. Jadi konsisten ya? Iya, artinya kayak di situ. Makanya lantang banget kalau bicara tentang anggaran pendidikan ya dan sebagainya ya. Artinya udah nguasai juga. Jadi mulai 2019 itu ya. Gitu. Ayah tuh kok motivasi banget gitu ya. Kayaknya darah politisi ini dari ayah nih ya. Sebenarnya kita backgroundnya sebenarnya pengusaha semua Kak. Cuman ya gitu kalau ayah berangkat dari ingin membenahi daerahnya. Dan ternyata aku dulu pada saat ayah jadi anggota DPR, aku nih kayak aduh ngapain sih jadi anggota DPR, karena kan dengernya kan dari media-media DPR nih kayaknya abu-abu apa segala macam. Ternyata once kita masuk ke dalam situ, wah ternyata ini pekerjaan yang sangat mulia menurut saya, karena bagaimanapun politik tuh ternyata saya baru menyadari dia itu merupakan jembatan ya, jembatan menuju kebaikan. Kita serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kita, and then kita translatekan baik itu dalam bentuk kebijakan ataupun undang-undang yang tentunya mensejahterakan masyarakat yang kita wakili. Itu kan sebenarnya poinnya, salah satu poinnya. Punya kuasa juga di situ ya. Yes, karena salah satu bidang kita kan ya kita membuat undang-undang. Sepanjang tidak abuse of power. Exactly. Oke kakak, gimana kita melihat bahwa belakangan ini kan banyak sekali kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan. MK kemarin mengeluarkan satu keputusan MK bahwa SD sampai SMP harus gratis. Nah itu kakak dari Komisi 10 bagaimana menyikapi? Kita menyambut baik Kananda, alhamdulillah, karena sesuai dengan amanat undang-undang lah ya Kak, bahwa pendidikan ini harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia gitu, seluruh kalangan dengan apapun latar belakangnya. Jadi ini merupakan berita ataupun nafas segar untuk negara ini, dan yang memang yang perlu
kita lihat juga adalah gratisnya nih seperti apa kita belum tahu. Karena itu judulnya gratis negeri dan swasta loh. Nah, Iya. yang dipertanyakan kan swasta nih. Iya. Swasta nih gimana nih gratisnya? Karena kan bagaimanapun swasta itu hadir karena dia berangkat dari yayasan, Kak. Oke, Dia dan- tidak dibiayai oleh negara. Ya, ada swasta yang memang membantu negeri Betul, dan betul. memang dia juga megap-megap. Betul, betul. Nah, tapi ada swasta yang sangat sehat Betul. banget gitu Walaupun loh. nah makanya di sini menurut saya kalau kita bicara pendidikan sifatnya harus adil, Kak. Pemerataannya itu harus adil gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bicara anggaran, ini kan sekarang baik itu tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi gitu ya, Kak, Iya. banyak yang merasa dianaktirikan karena dia adalah swasta, kurang mendapat bantuan daripada pemerintah gitu. Padahal jumlah kalau kita bicara perguruan tinggi swasta itu jauh lebih banyak daripada negeri. Artinya dia lebih banyak menampung masyarakat kita yang mengemban S1 S2 itu lebih banyak daripada negeri. Tapi mereka banyak yang ngerasa apresiasi negara ke kami kurang ya dan lain sebagainya. Nah, Apa karena memang negeri sendiri belum teratasi? belum sepenuhnya teratasi kalau Ya, menurut saya ya. Sehingga prioritasnya tentu betul. negeri. Ya. Jadi sebenarnya itu dia tadi, Kak, menurut saya harus sifatnya pemerataannya harus adil karena kan setiap daerah pasti kendalanya berbeda-beda kan. Oke. Dan kalau kita pukul rata misalkan oke deh si kota saya kasih 50 miliar contoh. Itu bare minimum misalkan. Oke. Daerah 3T saya kasih juga segitu padahal sebenarnya yang 3T lebih dari itu butuhnya. Karena kalau kita bicara sarpras, belum lagi juga kualitas guru dan lain sebagainya itu kan pasti timpang, Kak. Jadi angka itu menurut saya belum memenuhi. Bukan adil, Yes. keadilan proporsional. Betul, keadilan harus mengikuti daerahnya masing-masing. Oke. Jadi itu mungkin teknis banget ya? Teknis, Kak. Itu Oke, teknis. dan itu belum sempat dibahas. Kita selalu menyuarakan itu, Kak, di Komisi 10 khususnya fraksi Nasdem terkait daripada ketimpangan anggaran, sarpras dan lain sebagainya. Kita juga konsisten menyuarakan terkait pemerataan pendidikan khususnya untuk anak-anak disabilitas. Sekali lagi, Kak, karena aku punya histori Adam, Oke. jadi saya banyak berteman dengan teman-teman dari komunitas disabilitas Oke. dan lain sebagainya. Jadi banyak juga, Kak, yang menyuarakan hal itu. Mereka merasa kok kita nih kayak nggak dipandangnya sama negara, apalagi kalau untuk urusan pendidikan. Banyak koknya lah untuk yang Oke. disabilitas ini. Itulah juga yang melulu kita suarakan di Komisi 10. Tapi saya lihat sekarang mulai banyak ya, mungkin karena banyak disuarakan oleh Komisi 10 Betul. juga, mulai banyak diakomodir ya. Alhamdulillah, Kak. Ya kan, saudara-saudara kita yang disabel Iya, itu bahkan udah di mulai daerah-daerah. inklusif lah, Oke, alhamdulillah. daerah-daerah juga peraturan daerah juga banyak untuk mewajibkan. Udah mulai concern, Oke. betul, Ya. alhamdulillah. Yang Iya. artinya kan suaranya berarti didengar, Dia Kak, kedengar, berisiknya kita di komisi. Wakil rakyat yang berisik ya. Seharusnya demikian, wakil rakyat Insya harus Allah. berisik untuk rakyat. Oke, kemudian Kakak juga aktif banget berbicara tentang perpustakaan, ya. Masih ada perpustakaan yang hidup. Masih, Kak. Oke, ya. Darurat literasi, Kak. Oke, Prinsipnya nih negara oke. ini, aduh. Kakak mungkin banyak menemukan kekisruhan yang kita temukan di sosmed. Padahal berujung dari hal kecil, cuman baca judul, Kak. Minim literasi. Yes, dia tidak baca isi daripada berita tersebut. Ya namanya judul kan, gimana caranya? Yang penting klik dulu deh. Oke. Dia baca judul dulu, klik belakangan. Sorry, maksudnya itu. Oke. Jadi Dia baca judul, dia menyimpulkan. yes, karena dia males baca. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita, kenapa sih Karati apa kurang anggaran kah atau apa? Tentu anggaran pasti Selalu kurang aja. Selalu pasti kita berasa kurang melulu. Oke. Tapi menurut aku nggak melulu itu menjadi sebuah jawaban. Percuma ada anggaran tapi kalau tidak didesain dengan Inovasi program-program, dong, iya. betul, itu kan percuma kan Iya. jadinya. Kalau menurutku kalau kita bicara perpustakaan, literasi dan lain sebagainya, sebenarnya hal terberat bagaimana sih caranya menumbuhkan minat baca di anak-anak kita. Sebenarnya lebih ke situ sih. Nggak usah anak-anak deh, kita deh. Mau nggak sih kita umur segini disuruh ngulang lagi untuk membaca, ya, yang orang dewasa nih, yang udah darurat literasi nih, kita suruh lagi, mereka juga pasti akan ada rasa males, Kak. Oke lah, kita sadar diri mungkin yang sudah berumur agak sulit kita ubah perilakunya untuk giat membaca. Ya mau nggak mau kita harus mulai di generasi yang paling dini, Kak. Iya Jadi dong, kita kan lumayan, generasi kita kan lumayan tuh, zaman dulu belum ada Iya, medsos, belum ada betul, handphone, betul. udah cukup membaca juga ya. betul. Mau nggak mau, karena nggak ada pilihan. Betul, betul. Nah sekarang kan ada pilihan bagaimana memotivasi mereka untuk membaca. Betul. Nah bagaimana keadaan perpustakaan-perpustakaan di Indonesia ini, Kak? Kalau perpustakaan, Kak, di beberapa daerah khususnya 3T itu masih mengkhawatirkan, Kak, mencemaskan. Jadi muncul kegelisahan, Kak, darurat literasi ini akan semakin berkepanjangan gitu ya.
Kalau menurut saya sih satu anggaran Kak, karena kalau kita lihat 3T, mungkin di beberapa tempat daerah 3T sudah banyak sih Kak, akhirnya bantuan-bantuan DAK khususnya dari Perpusnas itu sendiri juga sudah banyak. Cuman mungkin yang maintenance-nya itu juga yang nanti perlu diperhatikan Kak. Lalu juga terkait buku-bukunya, koleksi buku. Kita kan perkembangan zaman ini cepat sekali ya Kak, kan nggak mungkin dong bukunya itu melulu tanpa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi rotasi buku pun juga sangat diperlukan. Lalu menurut saya juga gimana caranya kita si pusat nih juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kak, agar bisa melibatkan si perpustakaan yang udah exist ini menjadi tempat yang emang diminati gitu loh, dari semua kalangan, semua usia, semua latar belakang dan lain sebagainya. Niat baca itu Kak menurut saya tantangan yang paling besar. Nah kalau boleh usul juga, harusnya ini kan sekali lagi banyak kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Yang tidak kalah penting harus dilibatkan adalah peran orang tua kalau untuk saya. Karena bagaimanapun sekolah pertama, rumah pertama untuk anak-anak kita itu adalah ya rumah kita sendiri. Sekolah itu kan perpanjangan tangan orang tua untuk si anak. Jadi sebenarnya peran orang tua dalam meningkatkan literasi baca itu sangat penting Kak. Anak-anak, apalagi banyak penelitian kan Kak, bahkan dari usia lahir umur 0 sampai 3 bulan udah harus dikasih bacaan dengan gambar yang hitam putih dan lain sebagainya. Nanti dia akan naik tone warnanya dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya gerakan baca dari usia dini yang sudah dibiasakan. Dan Kak jangan salah, mendongeng itu juga luar biasa loh Kak, efek kepada anak. Kita si orang tua rajin memberikan cerita, mendongeng kepada anak itu bisa meningkatkan minat baca juga kepada si anak, meningkatkan imajinasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya peran orang tua ini tuh krusial banget. Jadi saya juga sebagai orang tua tidak boleh terlalu rely ke sekolah, karena saya punya peran untuk bisa berimbang dengan sekolah. Exactly, betul. Jangan melulu sekolah. Padahal sebenarnya yang paling utama juga ya kita sebagai orang tua utamanya gitu. Kalau orang tua sekarang rata-rata ya, jadi ketika masih seperti tadi Kakak bilang, beberapa bulan udah dikasih buku dari hitam putih, sekarang dikasih handphone biar tenang ya. Jadi artinya ini fenomena yang nggak bisa kita pungkiri. Ya bahwa memang ada. Jadi ini tugas bersama. Ya, kita terlepas dari kakak wakil rakyat saya, sama-sama ibu. Ya tentu punya anak-anak yang generasi yang lebih baik dari kita. Ya, mudah-mudahan menjadi concern seluruh orang tua. Ya kan rasanya pemerintah juga sudah mulai mau mengatur ya. Ada di Komdigi ada rancangan undang-undang yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak. Ya semoga sih itu. Kita harus hand in hand sebagai orang tua. Oke Kak, kemudian sebenarnya kita lihat kalau bicara tentang perpustakaan tuh banyak kafe, ya kafe yang berubah fungsi menjadi kafe anak-anak ngerjakan tugas dan sebagainya. Mungkin apakah perpustakaan kita harus berinovasi ke arah sana atau bagaimana? Bukan berubah menjadi kafe, tetapi lingkungan yang cozy dan sebagainya. Harus Kak, wajib menurut saya. Menurut saya berangkat dari pengalaman juga Kak, dulu pada saat saya kuliah, S2 ya Kak khususnya. Di mana Kak kuliah? Aku S2 di Inggris Kak, di Bournemouth University. Pulang kampus tuh, yang dituju itu pasti langsung perpustakaan. Karena kita harus selalu, kita dikasih tugas wording Kak, bikin esai. Nah, jadi harus membaca ya, jadi dipaksa ya dalam tanda petik ya. Harus mau nggak mau pulang kuliah, pulang kampus itu pasti ke perpustakaan Kak, yang dimana perpustakaannya tuh integrated dengan perpustakaan nasionalnya dia, si kampus aku ini. Jadi akhirnya saya bisa mengakses jutaan buku yang sesuai dengan penelitian saya. Nah inginnya saya tuh kayak gitu Kak, kita nih. Dan menurut saya kita sering menyuarakan hal ini, dan ini insya Allah sedang menuju ke arah situ Kak. Jadi kalau misalkan anak di Sulbar nih, dia butuh penelitian yang ternyata bukunya secara fisik dia ada di Jakarta misalkan, ya dia tinggal saya nggak tahu secara teknisnya gimana, intinya perpustakaan daerahnya mungkin bisa link in ke Perpusnas gitu loh. Akhirnya dia bisa mengakses buku yang dia maksud ya untuk jadi bahan disertasinya. Karena itulah yang dulu saya lakukan Kak. Jadi setiap pulang kampus, intinya Senin sampai Jumat tuh pokoknya saya belajar. Weekend saya harus main, karena kalau belajar mulu stres kan. Jadi Senin sampai Jumat itu pasti ke perpustakaan, ngerjain tugas. Ya itu dengan caranya seperti itu, si perpustakaan di sana. Dimudahkan Kak kita pelajar gitu. Jadi saya tuh ngerasain sayang banget ya kita belum bisa segininya. Padahal ini supportingnya tuh gede banget gitu loh perpustakaan tuh sebenarnya.
Saya nggak tahu. Kalau di Jakarta apa nggak ada sebagai ibu kota negara mungkin ada. Kita kan ada perpusnas. Iya, maksudnya itu sudah sangat layak dan bisa dijadikan role model atau Bisa belum? Kak, sangat bisa. Oke. Ada data nggak Kak? Berapa pengunjung perpustakaan sehingga bisa kita katakan ada peningkatan minat literasi dan sebagainya, atau perpustakaan yang bagus berimpact kepada pengunjung dan sebagainya, ada nggak? Kak, itu good idea sih Kak. Aku belum tahu, pasti ada, cuman mungkin aku belum terupdate datanya. Tapi karena kita di Komisi 10 kita bermitra dengan BPS, itu sangat bisa kita mintakan. Jadi betul juga Kak, seperti yang tadi Kak Nanda sampaikan, bisa nggak sih kelihatan minat baca masyarakat iya. gitu ya. Jadi artinya ketika ada pengajuan anggaran pun Kakak bisa melihat, oh kita kasih tapi ada outputnya bagaimana kurang lebih begini. Betul. Dan bisa jadi role model di daerah lain. Betul, bisa. Oke Kak, terima kasih atas kepeduliannya kepada keperpustakaan ya. Soalnya kita nih kepengen banget generasi setelah kita ini kan better generation. Dan Kakak Willy salah satu rekan kakak dari Nasdem juga itu membuat menjadi inisiator RUU perbukuan ya. Oke, jadi dia juga punya perpustakaan. Iya, jadi artinya semua ini punya rasanya orang tua ini sama-sama punya semangat untuk anak-anak ditumbuhkan minat bacanya. Sayangnya Kak, kalau kita bicara anggarannya apalagi untuk 2026 nih kasihan Kak, cuma 300 miliar lebih. Sedih kan? 300 miliar sekian untuk ngurus se-Indonesia. Ya, beli balik bukunya. lagi sih Kak, kadang keberpihakan. Sudahkah itu kita berpihak itu gitu loh. pengadaan saja atau termasuk dengan Semua, bangun all in? All in semua. Kalau mau benahi, kemudian mau beli tapi buku. kalau untuk DAK-nya itu lain terpisah ya. Oh, ada DAK sendiri. Tapi untuk dianya Iya. itu 300, saya lupa angka belakangnya. Intinya nggak lebih dari 400. Motivasi lagi Kak. Kasih data-data yang menguatkan bahwa harus dibenahi lagi, tambahi lagi dana. Sebenarnya itu sering sih Kak kita lantangkan gitu. Nggak usah perpustakaan deh Kak. Dikti itu hanya memakan kurang lebih 14-15% daripada mandatory spending kita. Saya pribadi nggak tahu ya, mungkin ini nanti entah mau di-cut atau apa terserah. Maksudnya saya pribadi ngelihat yang sifatnya intangible, which is SDM, manusianya. Kenapa sih kok kita nggak bisa sih investasi sebanyak-banyaknya di situ, gitu loh. Saya selalu ngelihat kita tuh selalu berbicara investasi apabila dia bentuknya fisik. Padahal kan yang bangun fisiknya kan manusia kan Kak. Ya kadang mereka selalu merasa bahwa tangible itulah sesungguhnya pembangunan dan lupa bahwa ada pembangunan SDN. Dia lupa yang intangible ini paling penting karena dia membangun yang tangible. Gitu. Oke Kak. Berbicara tentang sistem dunia pendidikan global, yaitu bahwa kita ada ancaman AI, ya sehingga kadang-kadang kita sudah semuanya dimudahkan. Betul Kak. Nah, ini kan juga menjadi ancaman, bisa ada sisi positif dan negatifnya. Betul banget. Nampaknya diperhatikan juga oleh Komisi 10, sehingga dalam RUU kita ada urusan tentang AI kah? Nah, kebetulan kan Anda kemarin kita juga baru saja menyuarakan hal ini, sejauh mana kita harus memasukkan teknologi ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini posisi sampai dengan detik ini Komisi 10 masih membuka ruang kepada publik untuk kita hearing, kita mendengar pendapat-pendapat mereka, masukan dari mereka untuk dituangkan di dalam RUU ini. Salah satu pertanyaan dari Komisi 10 juga banyak yang bersuara, termasuk kita di Nasdem, sejauh mana sih AI ini harus kita masukkan ke dalam RUU Sisdiknas, sejauh mana teknologi harus kita masukkan ke dalam rancangan undang-undang ini. Karena bagaimanapun seperti yang tadi Kak Nanda sampaikan, saya sepakat ini pisau bermata dua gitu kan Kak. Di satu sisi dia sangat memudahkan dan membantu kita dalam dunia pendidikan, namun di satu sisi dia bisa mengkolapskan dunia pendidikan kita juga gitu. Nah, kebijaksanaan sih Kak dalam kita membuat undang-undang menurut saya itu harus sangat hati-hati sekali Kak penggunaan teknologi di sini. Apalagi saya banyak sekali Kak melihat anak-anak nih kalau ngerjain tugas sekarang anak-anak kuliah ya udah masukin keyword dia ChatGPT, itu semua ChatGPT yang jawab. Termasuk juga kalau mungkin bikin tesis, disertasi dan lain sebagainya tidak menutup kemungkinan kan. Itu dia semua copy paste, walaupun tentu harus ada paraphrase-nya, cuman mungkin dimudahkan sekali. Sangat dimudahkan. Bisa jadi seperti dia tidak berpikir barang ada nih. Aku takutnya kemampuan berpikir kritis kita jadi terkikis karena hadirnya AI ini. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita antisipasi. Kita harus secara hati-hati memasukkan
digitalisasi khususnya AI ini ke dalam Sudah ada? Sisdiknas Ada ini. kira-kira berapa pasal yang membahas tentang Kita belum sedip itu Kak, Oh, belum. sifatnya kita masih RDP lah ya dengan semua stakeholder karena kita ingin umur daripada undang-undang Sisdiknas nanti ini umurnya panjang Kak, tanpa dikit-dikit harus revisi. Dalam artian kecuali kita harus merevisi apabila memang situasi mengharuskan kita merevisi undang-undang tersebut. Artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada kan Kak. Si undang-undang tuh harus mengikuti perkembangan zaman yang ada menurut saya. Jadi kita sedang hearing seluas-luasnya dari seluruh stakeholder gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti insya Allah RUU Sisdiknas bisa hadir untuk menjawab semua tantangan itu, tantangan global Kami itu. tahu bahwa untuk membuat undang-undang itu banyak DPR mendengar banyak stakeholder dengan mengundang kadang-kadang mengadakan FGD dan banyak sekali proses ya, termasuk beberapa undang-undang yang lain. Boleh nggak Kakak sampaikan kepada publik jika ada publik yang tidak diundang, kalau mereka mau menyampaikan sesuatu atau punya ide yang cemerlang, bagaimana mereka menyampaikan? Intinya sebenarnya DPR itu kan rumah rakyat ya Kak. Harusnya tidak ada sekat antara kita dengan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nih sangat boleh mengusulkan di komisinya masing-masing. Contoh caranya bagaimana bisa saya, di luar komisi kan seperti tadi Kakak bilang bahwa kita punya media sosial yang bisa membantu. Apakah Kakak punya ruang untuk masyarakat memberi? Sangat bisa Kak, baik itu dari sosmed saya atau kan saya juga punya sosmed official yang memang sangat terfokuskan di kerja DPR gitu ya. Sangat bisa mengkontak kami ke situ atau bisa langsung juga kalau misalkan ini kita bicara Komisi 10 bicara pendidikan, budaya, olahraga, perpustakaan dan lain sebagainya, itu juga bisa bersurat ke Komisi 10 gitu. Melalui misalkan teman-teman yang dari Sulbar, dari dapil saya bisa memanfaatkan saya yang dari wakil Sulbar untuk membawa surat nanti kita akan sampaikan ke komisi, sekretariat komisi masing-masing agar nanti di setiap masa sidang itu akan diagendakan. Sebenarnya semudah itu sih Kak, dan sudah banyak juga kalau yang masuk ke saya surat-surat itu alhamdulillah teman-teman akhirnya terfasilitasi untuk bisa RDP. Ya kami setiap berbicara dengan narasumber banyak membantu banget ketika sesuatu itu dijembatani oleh wakil rakyat. Jadi teman-teman dimanapun berada bisa memberi masukan kepada wakil rakyat. Mereka punya sosmed. Official sosmednya kan, ya boleh dikirimkanlah pandangan-pandangan yang bisa membantu memperbaiki keadaan negara secara proporsional dan konstruktif tentunya. Ya, Kakak Rati banyak banget yang pengen kita bicarakan, termasuk juga tentang kesejahteraan guru dan dosen. Tentu Komisi 10 concern sekali masalah itu. Bagaimana keadaan guru dan dosen? Tadi kami dengan Kakak Dini juga berbicara tentang guru madrasah. Ya, jadi guru-guru madrasah itu ada yang dibayar 250 per bulan gitu. Dan itu masih ada kecemburuan juga terhadap guru-guru negeri yang bisa mendapatkan bisa mendapatkan fasilitas lain, tunjangan-tunjangan lain, sementara guru madrasah tidak. Bagaimana keadaan guru sesungguhnya? Sebenarnya sama sih Kak, mungkin kurang lebih apa disampaikan Kak Dini yang mungkin tadi sebelumnya sudah cerita dengan Kak Nanda, itu tentu 11-12 apa yang dirasakan oleh guru di negeri ataupun bahkan swasta Kak sebenarnya. Bahkan di tempat saya Kak, saya waktu itu pernah datang di suatu sekolah gitu ya, saya ingat banget ini di daerah Mamasa, di daerah pegunungan Kak. Ketemu dia guru honorer, dia cerita nangis-nangis. Dia bilang bahwa dia itu sebulan hanya dibayar 100.000. Pada saat itu ya, ini bicara periode kemarin, 100.000. Dan itu dia bahkan dibayar biasa per 3 bulan Kak. Kakak ngebayang nggak gimana cara dia ngehidupin itu keluarganya, ngasih makannya gimana dengan 100.000? Gitu. Itu yang ngehit pertama kali saya jadi anggota DPR, saya kunjungan, lalu langsung dapat aspirasinya kayak gitu Kak, guru yang langsung cerita sambil nangis-nangis. Terus bagaimana? Apa yang Kakak lakukan? Kayak aku ngerasa, where have I been selama ini? Ternyata masih banyak sekali, bahkan guru yang hidupnya seperti itu. Bayangin Kak, guru, gak mungkin kita semua anggota DPR duduk di sini tanpa guru kan? Tanpa tangan guru tapi ternyata di luar sana banyak yang guru masih seperti itu, jauh dari kata layak, apalagi mereka yang non PNS sebenarnya. Jadi di Undang-Undang Sisdiknas ini Kak, RUU ini kita juga pengen spiritnya adalah untuk memperjelas status guru Kak dengan kesejahteraannya mereka gitu ya. Apalagi yang hidupnya masih jauh jauh dari kata layak, kurang lebih seperti itu. Makanya kita banyak banget hearing gitu Kak dengan
dengan dunia pendidikan, dengan guru juga, dosen dan lain sebagainya, karena banyak Kak semuanya. Kembali ke guru di masa tadi, terus apa yang Kakak lakukan? Sesuai fungsi sih Kak, kita mendengar, menyerap, memperjuangkan gitu. Jadi konkretnya adalah ya nanti kita terjemahkan melalui undang-undang. Artinya ini hanyalah menjadi satu contoh. Itu maksudnya contoh realita yang akhirnya berarti masih banyak yang lain seperti itu, sehingga dibentuk dalam bentuk aturan perundang-undangan harus, aja. Kak, biar semua bisa terbantu tidak hanya parsial ya. Betul. Oke Kak, orator ini adalah corong bagi anggota DPR dari Nasdem untuk menyampaikan sesungguhnya apa yang sudah mereka kerjakan kepada rakyat. Apa yang sudah kerjakan? Banyak sih, tapi kami ingin mendengar satu atau dua biar masyarakat juga tahu ini yang dilakukan oleh wakil rakyat selain yang ditampilkan di media, selain yang dikerjakan bersama komisi dan selain tentu saja Adam Foundation ini. Kalau aku alhamdulillah sudah berkiprah jalan 6 tahun ya, berarti kalau kita bicara dari 2019 sesuai membidangi Komisi 10 dan terus-terusan mungkin di dunia pendidikan sudah banyak usulan-usulan suara masyarakat pertama terkait beasiswa Kak. Itu juga banyak kita bantu untuk mengusulkan agar mereka mendapatkan beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Bukan seberapa banyak yang sudah dibantu oleh Ratih, bukan itu sih Kak sebenarnya goalsnya menurut aku. Goalsnya menurut aku ini adalah seberapa banyak sih orang yang sudah terbantu dan mereka akhirnya tidak putus sekolah Kak. Seberapa banyak sih eksistensi kami ini yang ada di DPR untuk bisa memperluas akses mereka masuk di dunia pendidikan tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan yang setiap tahun itu harganya semakin mahal lah, kurang lebih kebutuhannya ya Kak. Entah itu kita mau beli seragam, beli sepatu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya goalsnya adalah di situ Kak, kalau dari sudut pandang saya. Yang dimana alhamdulillah banyak masyarakat khususnya di Dapil saya Sulawesi Barat, usulan-usulan mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa agar mereka tidak putus sekolah, mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, itu alhamdulillah banyak yang terakomodir. Gitu. Dan tidak hanya untuk Dapil Sulawesi Barat saja Kak, kita alhamdulillah fraksi Nasdem ini kompak sekali Kak, 69 orang ini. Jadi siapapun teman-teman di luar daripada Komisi 10 tapi dia butuh bantuan terkait pendidikan, itu biasanya disampaikan Kak kepada kami yang ada di fraksi Nasdem Komisi 10. Jadi misalkan ada yang dari Papua mau minta tolong, kakak bolehkah dibantu, ini ada teman-teman dia butuh diperjuangkan beasiswanya dan lain sebagainya, itu kita sampaikan Kak gitu. Jadi pada prinsipnya tidak ego sektoral ya? Tidak, jadi pada prinsipnya sih dimanapun ada anggota dewannya itu manfaatkanlah kami, intinya sih itu gitu. Demikian juga rakyat ya, ketika ada yang perlu disampaikan kepada pemerintah dan tidak tersampaikan, sampaikanlah kepada wakil rakyat. Betul, ya manfaatkan, gunakanlah kami sebaik-baiknya. Gitu. Terima kasih Kak. Ya, kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Kita tentu akan ngobrol berkelanjutan lagi dengan Kakak Ratih setelah beberapa saat ke depan untuk mengikuti lagi RUU pendidikan ini, Sisdiknas ini seperti apa. Mengawal ya. Karena kita udah membuka peluang kepada publik untuk memberi masukan dan sebagainya. Tentu kita perlu lagi melihat hasilnya akan seperti apa. Kakak kalau boleh ini juga jadi sebuah wadah mungkin bagi teman-teman yang dari dunia kalangan pendidikan juga bisa memanfaatkan fraksi Nasdem gitu ya. Apapun aspirasi yang ingin teman-teman sampaikan, kita sangat terbuka sekali untuk menampung seluruh aspirasi teman-teman yang mungkin sampai dengan sekarang belum tersampaikan gitu. Entah itu dia dari Komisi 10 atau komisi lainnya. Cuman yang jelas kita kalau dari fraksi Nasdem Komisi 10, kita selalu terbuka untuk menampung aspirasi tersebut gitu. Kakak Ratih Sengkeru, betul? Ya, jadi silakan teman-teman dan para pegiat pendidikan ya, siapapun yang belum terakomodir keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya, silakan disampaikan.